Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Widi. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, lancar dan aman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gue tuh mau highlight sedikit episode 16 kemarin. Mau saya thanks juga buat yang udah engage, yang udah nonton Sandwich Ghostlight. Dan kalau misalnya dari kalian ada yang mau komen atau ada yang mau di highlight, boleh ya, boleh banget drop di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke episode 17. Kalau kemarin kita jalan-jalan di Kanada guys. Episode 17 ini kita turun ke bawah. Kita ke Amerika Serikat. US. Negara adidaya. Negara besar yang jadi mimpi bagi banyak orang. Tempat orang cari suaka. Tempat orang-orang mengenyam pendidikan dari seluruh dunia ya. Banyak yang lari ke US untuk kuliah atau sekedar jalan-jalan nih. Jujur gue pribadi aja tuh pengen banget ke sana guys. Kayaknya seru gitu nongkrong di Central Park, di Times Square ya. Sambil makan halal guys. Seru banget tuh. Tapi kalian percaya nggak? Negara sebesar Amerika Serikat sampai hari ini di era modern ini 2025 ya, masih menyimpan cerita-cerita yang gak masuk akal. Ini terkait hal mistis guys, terkait fenomena gaib. Salah satunya ini cerita yang mau gue bawain kali ini. Sesuai di judul, di episode 17 ini gue akan ajak kalian ke New York State, ke sebuah rumah yang terkenal angker bernama The Haunted Hinsdale House. Kita masuk kelas pertama. Ada sebuah wilayah di negara bagian New York yang bernama Hinsdale. Tunggu, gue tahu nih kalian pasti berpikir New York ini adalah New York City atau NYC. Kalau kalian berpikir ke sana, kalian keliru guys. Betul, memang ini di state yang sama, yaitu New York. Tapi ini beda sama New York City yang tadi kita sebut ya. Yang tadi gue sempat bilang ada Central Park, Times Square, Manhattan, Brooklyn, dan lain sebagainya. NYC atau New York City ini adalah sebuah kota di New York State, yaitu pusat bisnisnya Amerika nih salah satunya. Nah, yang gue sebut di sini adalah ini kota kecil di New York State-nya guys. Jadi beda ya. Hinsdale ini berjarak 350 km dari Manhattan atau sekitar 5-6 jam perjalanan darat. Nah, jadi memang beneran jauh banget nih dari New York City gitu ya. Di kota kecil ini berdiri sebuah rumah tua guys. Sebetulnya nggak ada catatan resmi tentang kapan dibangunnya rumah ini. Namun ada sebuah narasi yang kuat mengatakan bahwa rumah ini dibangun atau sudah ada sejak tahun 1853. Dia berdiri sendirian guys di tengah hutan, jauh dari mana-mana, nggak ada tetangga, kanan kirinya cuma pepohonan, dikelilingi banyak bukit gitu ya, dan jalanan kecil berbatu. Sepi nggak? Jelas sepi banget guys. Dan itu justru masalahnya. Karena rumah ini ternyata nggak cuma sepi, tapi juga aktif dalam tanda kutip. Rumah ini bernama The Hinsdale House, atau yang lebih dikenal sebagai The Dandy House. Gue ajak kalian move forward ke tahun 1973. Ini yang cikal bakal akhirnya rumah ini jadi perdebatan sampai hari ini guys. Artinya udah jauh banget nih kita majunya ya. Kalau 1853 ke 1953 aja 100 tahun. Ke 73 120 tahun. Artinya ya kan. Ya kalau ke sini berarti udah 172 tahunan. Ada nih sebuah keluarga yang bernama keluarga Dandy yang membeli rumah itu lalu menempatinya guys. Mereka terdiri dari Phil Dandy, sang ayah, kemudian Clara Dandy, sang ibu, dan 4 orang anak yang terdiri dari Mike, Beth, Laura, dan Mary.
Jadi ada 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan di bawahnya. Sejak awal mereka menempati rumah itu, langsung ada gangguan nih guys. Udah mulai nih, dari sejak awal banget mereka masuk itu udah ada gangguan. Mulai dari suara langkah kaki di loteng yang padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Nah ini gue intermezzo sedikit buat kalian yang mungkin kurang familiar. Jadi rumah-rumah di Amerika khususnya guys, itu punya loteng atau attics kita sebutnya. Nah loteng ini memang bisa dimasukin orang, jadi memang luas ya. Nah mereka tuh ngedenger suara langkah kaki itu di loteng ini, di bagian atas rumah. Lampu yang suka nyala mati dengan sendirinya. Terus juga anak mereka nih, yang paling kecil, Laura dan Mary. Ini suka terbangun di tengah malam, keluar kamar, lalu berdiri di lorong guys. Menatap ke arah jendela sambil ngelantur gitu, ngomong gak jelas. Sampai akhirnya udah bukan suara-suara lagi nih, gangguannya udah makin parah guys. Mereka udah mulai ngeliat penampakan. Sosok-sosok misterius udah mulai bermunculan gitu ya. Dan ada satu momen dimana mereka semua ngerasa memang ada yang salah sama rumah ini. Pada awalnya, keluarga Dendi mencoba untuk bertahan guys. Ya jelas lah, ini rumah mereka gitu kan. Jadi mereka sebisa mungkin mempertahankan. Tapi justru gangguan yang mereka alami makin gak masuk akal nih. Pada suatu malam, si ibu Clara melihat penampakan sesosok wanita guys. Di lorong lantai atas. Berbaju putih, berambut panjang, tapi gak ada mukanya. She's really floating guys. Dia bener-bener melayang. Dan kemunculannya nih gak ada suara. Jadi kalian bisa bayangin gak sih? Tiba-tiba banget lagi jalan naik tangga gitu ya. Terus di lorong lantai atas tiba-tiba muncul. Ya mungkin kita nyebutnya kuntilanak gitu ya. Di rumah sendiri loh. Suaminya, Phil, ini gak kalah gilanya juga. Phil bercerita bahwa dia sempat melihat sesosok makhluk ya. Ini sebetulnya perawakannya manusia, berwarna hitam gitu guys. Dari kaki sampai ke bahu itu manusia, normal. Tapi kepalanya kepala sapi. Sosok ini dikatakan hanya berdiri aja di luar jendela dapur. Cuma diem aja sambil menatap ke arah mereka yang sedang makan malam. Gila ini gue merinding banget sih. Tunggu, kita belum selesai sampai situ guys. Sabar. Di malam-malam yang lain, mereka bercerita bahwa sering terdengar ada suara seperti orang berdoa. Tapi dengan bahasa yang mereka nggak pahami nih. Ya katanya sih itu bahasa Latin katanya ya. Yang menariknya adalah suara doa-doa ini atau orang-orang yang berdoa ini itu terdengar dari balik dinding atau dari dalam dinding guys. Dari dalam tembok. Gak tahu nih maksudnya gimana, gak masuk akal, gue juga agak sedikit sulit mencernanya. Tapi ya begitu yang mereka utarakan. Suara orang berdoa ini terdengar dari dalam dinding. Dan ada kesempatan yang lain juga. Ini dikatakan bahwa sering ada yang menelpon ke telepon rumah mereka nih. Tapi begitu diangkat, gak ada respon dari seberang, gak ada yang ngomong. Jadi cuma suara, apa ya, suara statis gitu guys ya, suara-suara line telepon lah ya. Atau malah kadang terdengar suara nafas berat seseorang nih, yang gak tahu itu suara siapa ya. Dan yang lebih epiknya lagi, kadang cuma terdengar suara bisikan yang dengan pelan cuma mengatakan get out. Setelah serangkaian gangguan yang terjadi terus menerus ya guys. Dan karena keluarga Dendi ini juga merasa ini udah bukan gangguan biasa nih. Ya karena gak selesai-selesai gitu ya. Dan dirasa tuh energinya kuat gitu. Akhirnya keluarga Dendi memutuskan untuk mencari bantuan. Nah ada nih seorang pastor Katolik dari Saint Bonaventure University bernama Pastor Alphonsus Trabold yang bersedia datang ke The Dendi House atau rumah keluarga Dendi. Oke, di waktu yang dijanjikan, Pastor Alphonsus datang. Tapi alih-alih melakukan doa bersama, beliau justru datang dengan langsung membawa alat-alat eksorsisme guys.
Pastor Alphonsus meyakini bahwa The Dandy House atau rumah keluarga Dandy ini bukanlah rumah angker biasa. Dia tuh yakin yang salah itu sebetulnya bukan rumahnya, tapi lahan atau tanah tempat rumah ini dibangun. Nah, jadi emang rumahnya tuh nggak apa-apa sebetulnya, tapi justru tanahnya yang bermasalah gitu ya. Long story short, dilakukanlah ritual eksorsisme nih. Eksorsisme besar-besaran guys. Bukan cuman di dalam rumah, tapi juga di halaman, di pekarangan ya. Kemudian di hutan sekitaran rumah, dan bahkan di ruang bawah tanah rumah itu. Tapi lo tahu apa yang terjadi setelah proses eksorsismenya selesai? Apakah gangguannya menghilang? Apakah suasana rumahnya jadi kondusif? Jawabannya enggak guys. Nihil. Justru sebaliknya, gangguan yang terjadi di rumah itu malah semakin menjadi-jadi. Semakin brutal nih. Dikatakan salah satu anak mereka yaitu Laura sempat kesurupan dan hampir lompat dari jendela yang berada di lantai 2. Terus juga suara langkah kaki yang tadi di loteng atas itu juga semakin keras guys. Malah sekarang tuh kayak ada orang yang lari-lari di sana. Jadi udah bukan langkah kaki lagi nih. Setelah kejadian ini, dikatakan keluarga Dandy akhirnya menyerah guys, dan memutuskan untuk pindah. Tapi ya banyak desas-desus yang mengatakan mereka nggak benar-benar sembuh. Dan trauma yang mereka dapatkan dari rumah ini atau The Dandy House itu mereka bawa sampai tua. Terus gimana nih kondisi di Dandy House setelah ditinggalkan? Ya jelas, rumah itu kosong bertahun-tahun. Nggak ada yang mau nempatin, apalagi beli ya. Karena ternyata berita tentang gangguan-gangguan mistis yang dialami oleh keluarga Dandy beserta dengan ritual eksorsismenya itu udah terlanjur tersebar luas guys. Jadi orang-orang memang udah banyak yang tahu nih tentang kasus ini ya. Bertahun-tahun juga The Dandy House jadi perbincangan warga sekitar gitu. Banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka sering melihat ada cahaya yang muncul dari salah satu jendela di rumah itu. Terus juga ada warga yang pernah dengar suara teriakan cewek lah dari bukit di belakang rumah. Dan ada juga yang mengatakan, ini seorang saksi ya, pernah melihat ada 2 sosok putih kecil yang kayaknya sih ini bukan manusia ya, keluar dari dalam rumah itu lalu berjalan pelan ke arah hutan dan menghilang. Nah justru yang lebih mengganggu adalah dari berbagai sumber yang berhasil gue rangkum ya guys, rumah ini sebetulnya bukan dihuni oleh makhluk gaib, melainkan dihuni oleh energi yang bisa menarik para arwah untuk datang ke rumah itu. Nah jadi dikatakan jika ada orang yang pernah wafat atau dimakamkan di sekitar sana, kemungkinan jiwanya akan nyangkut di The Dandy House. Lah kok bisa? Nah jadi guys, usut punya usut, lahan atau tanah tempat berdirinya The Dandy House dulunya jadi lahan suku asli Amerika. Dan tahu apa? Yes, suku Indian. Ya banyak ya suku Indian, ada Apache, ada Iroquois, ada Sioux, Cherokee dan lain sebagainya. Jadi memang tanahnya ini dianggap keramat gitu. Ada juga ditemukan lingkaran batu di belakang rumah. Yang katanya sih ini disebut-sebut sebagai tempat ritual gitu guys. Jadi ini menjawab ya, kenapa proses eksorsisme yang dilakukan oleh keluarga Dandy sebelumnya bersama dengan Pastor Alphonsus itu gagal. Sebetulnya bukan karena mereka kalah melawan arwah-arwah tadi guys, melainkan karena tanahnya yang memang enggan untuk melepaskan arwah-arwah tersebut. Waktu terus berjalan dong, The Dandy House kosong dalam waktu yang sangat amat lama. Hingga akhirnya ada yang mau membeli rumah itu guys, yaitu sepasang suami istri bernama Joseph dan Florence Minsick. Namun sayangnya kedua pasangan ini
juga nggak lama menempati rumah itu karena meninggal dunia di tahun 2010. Ada yang bilang juga katanya suami istri ini nggak lama guys menempati rumah ini. Mungkin ya dibeli di tahun 2008 atau 2009 gitu ya. Nah 2010-nya mereka wafat. Hingga pada akhirnya di tahun 2015 lalu ada nih yang mau beli rumah ini lagi. Yaitu seorang investigator paranormal bernama Dan Clash. Tapi Dan membeli rumah ini bukan untuk ditinggali, melainkan untuk dijadikan lokasi riset horor aktif guys. Nah gokilnya, Dan juga membuka rumah ini untuk umum. Nah jadi bebas nih, dia tidak menutup siapapun yang ingin datang ke rumah ini untuk merasakan langsung energi aktif yang digadang-gadang berada di rumah terangker atau rumah paling seram yang berada di New York State atau bahkan Amerika Serikat ya. Walaupun disclaimer-nya jelas nih, ditulis sama Dan besar-besar. We are not responsible for what may follow you home. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang mungkin akan mengikutimu sampai ke rumah. Jangan salah, udah banyak tim-tim besar yang datang ke rumah ini guys. Kalau kalian pernah dengar ada acara namanya Paranormal Lockdown. Nah mereka syuting semalaman di rumah ini. Bahkan salah satu kru mereka tuh ada yang pingsan karena hampir kesurupan katanya. Belum lagi ada suara rekaman EVP atau Electronic Voice Phenomenon di seluruh rumah. Jadi katanya di EVP ini itu kedengeran banyak banget suara di seisi rumah gitu guys. Seantero rumah tuh banyak suara-suara gaib gitu ya. Belum lagi ada suara nangis, suara teriakan perempuan yang minta tolong. Terus ada juga suara laki-laki yang ketawa pelan. Tapi dari dalam lemari, dokumentasinya ini diangkat sama mereka di tahun 2016 oleh Nick Grove dan Katrina Weidman. Nah yang bikin makin creepy adalah, tadi kan gue sempet bilang ya, rumah ini dibuka untuk umum sama Dan. Pengunjung yang datang dari The Dandy House itu mengaku katanya sering bawa oleh-oleh guys. Ada yang mengaku sering dimimpiin sama perempuan bergaun putih yang melayang dari lantai atas rumah ini. Ini sih kayaknya sama ya entitas yang dilihat sama si Clara Dandy, si ibu tadi. Ada juga yang katanya sering diganggu, dengar suara bisikan gitu pas lagi nyetir malam-malam setelah datang dari The Hinsdale House atau The Dandy House. Terus ada juga yang setelah beberapa hari pulang dari The Dandy House itu mengalami kesurupan guys atau kerasukan. Padahal nggak ada penjelasan ilmiahnya atau penjelasan medisnya. Bahkan dikatakan si Dan nih, pemilik rumah, tuh sampai hari ini masih sering kebangun jam 3 pagi karena dia ngaku ngedenger suara pintu rumahnya kebuka sendiri guys. Padahal dia inget banget sebelum tidur itu pintunya udah dikunci 2 kali. Sampai hari ini The Haunted Hinsdale House atau The Dandy House masih berdiri tegak guys dan masih dibuka untuk umum. Rumahnya dibiarkan rapuh, dibiarkan usang, malah terkesan kayak terbengkalai gitu ya. Nggak pernah dilakukan renovasi besar-besaran sama Dan. Kenapa? Karena menurut beliau itu dilakukannya untuk menjaga agar energi yang berada di rumah itu tetap stabil. Yes, karena katanya kalau dilakukan banyak perubahan atau banyak perombakan, itu membuat entitas atau arwah-arwah yang nempel di rumah itu jadi makin agresif guys. Gue juga menemukan catatan penting nih terkait The Dandy House. Ini balik ke keluarga Dandy ya guys. Bahwa anak mereka yang paling kecil yaitu Laura dan Mary, ini dikatakan yang paling sering mengalami gangguan supranatural di rumah itu. Di antaranya ada missing time guys. Yaitu waktu seolah-olah tuh kayak di split gitu. Nah ada satu momen di mana mereka main ke hutan di dekat rumah. Mereka merasa baru keluar rumah itu sekitar 5 atau 10 menit. Tapi begitu mereka kembali dari hutan, ternyata hari udah gelap guys. Dan ternyata mereka udah pergi selama berjam-jam. Itu missing time ya. Terus ada juga sleepwalking. Itu tadi,
mereka sering tiba-tiba terbangun dari tidur. Ini masih dalam keadaan tidur ya. Lalu keluar kamar dan berdiam diri atau berdiri di sekitaran lorong. Kemudian ya mereka juga sering melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Yang kedua, ibu mereka yaitu Clara Dendi ini dikatakan sempat menulis kronologi pengalaman keluarga Dendi ke dalam sebuah buku yang kemudian diberi judul Echoes of a Haunting, yang mana buku ini diterbitkan di tahun 2000. Dan yang ketiga, ini ada kabar tragis dari Laura guys, anak ketiga mereka, yang mana dikatakan Laura adalah yang paling berat mengalami gangguan psikis di antara anggota keluarga yang lain. Dan ada sumber beberapa paranormal ya yang mengatakan bahwa Laura akhirnya meninggal dunia. Dan laporan dari beberapa tim investigator yang sempat datang ke The Dendi House mengatakan bahwa penampakan hantu wanita yang mengenakan gaun putih ini adalah representasi dari arwah Laura. Kita sampai di akhir kelas. The Haunted Hinsdale House atau The Dendi House. Ya mungkin bukan sekedar rumah yang bisa disembuhin dengan doa ya guys. Ya buktinya itu pastor udah coba, keluarga apalagi udah banyak upaya yang mereka lakukan untuk membuat suasananya makin jadi kondusif gitu ya. Tapi nihil, dapat tujuan baru nih kita. Kalau kemarin kita dari Kanada, St. Louis Ghost Light ya kan. Habis itu kita bisa turun ke bawah, langsung ke New York. Sambil jalan-jalan ke Times Square, ke mana lagi? Central Park. Habis itu kita bisa datengin The Dendi House. Seru kayaknya. Gimana menurut kalian guys? Komennya di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang The Dendi House. Atau mungkin kalian punya ide dan saran. Atau mungkin kritik. Untuk kelas pertama, boleh banget drop di kolom komentar. Like juga video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalain juga loncengnya, supaya kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Follow juga gue di Instagram dan TikTok @fishmom. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Bye.